Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda sampai hari ini? Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dari PPR 2 nomor 554, Sudah yang Terbaik. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang mati di kayu salib. Korbannya yang terbesar di Kalvari, wajar yang terbaik patut ku beri. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang telah beri segala bagiku. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada pertanyaan, apa yang menahan kita dalam melayani Tuhan dan sesama? Mungkin kita punya jawaban masing-masing. Ada yang menahan diri untuk melayani Tuhan dan sesama karena sedang menghadapi pergumulan, sehingga ia memilih untuk fokus dalam menghadapi pergumulan dan persoalan itu. Atau ada juga alasan yang kedua, yaitu menunggu untuk diajak bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan, tetapi sayangnya ajakan itu tidak kunjung datang juga. Nah, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, teks ini menceritakan orang-orang Makedonia yang mendesak Rasul Paulus untuk ambil bagian melayani bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Karena waktu itu mereka yang ada di Yerusalem sedang menghadapi pergumulan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama adalah pelayanan bagi Tuhan maupun kepada sesama harus dimulai dari kemauan hati. Artinya, kerinduan bagi setiap orang yang sudah hidup di dalam Kristus adalah menggunakan hidupnya dan segala sesuatu yang ia miliki untuk berdampak bagi orang lain. Dari sini kita bisa belajar, seharusnya orang yang hidup di dalam Kristus sudah terjadi perubahan orientasi hidup yang tadinya hanya memenuhkan diri sendiri, lalu berubah untuk kerinduan memenuhkan, melayani orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu janganlah kita menunda-nunda atau harus terus-menerus menunggu dijemput agar hidup kita semakin berperan dan berdampak bagi banyak orang. Saya mencontohkan dengan adanya para pelayan altar yang ada di gereja kita. Kalau dikumpulkan hampir 100 orang para pelayan altar kita, liturgos, PPJ, dan pelayan musik. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang rindu melayani Tuhan. Pun demikian pula di bidang-bidang yang lain. Tiap tahun Tuhan senantiasa menambahkan orang-orang yang rindu melayani Tuhan dan melayani sesama. Dari sini kita bisa belajar, jika Tuhan meletakkan kerinduan untuk melayani dalam hati kita, mari kita sambut dengan kemauan untuk segera melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang kedua, kita belajar Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pelayanan bagi Tuhan dan sesama adalah kasih karunia Tuhan. Kadang kita menahan diri untuk melayani Tuhan dan sesama karena merasa tidak bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi jika kita sedang menghadapi pergumulan sendiri, maka seringnya kita jadi mengurungkan niat kita, kemauan kita untuk melayani. Padahal kasih karunia Tuhan tersedia atas kita.
Maka artinya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari di tengah pergumulan atau keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki masing-masing, kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Ia melimpahkan kasih karunia bagi kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita minta kepada Tuhan dalam doa kita agar Tuhan senantiasa memberkati kita, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Seperti orang-orang Makedonia, mereka punya pergumulan, mereka kekurangan, tetapi mereka berani memutuskan untuk ambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang Yerusalem. Kita pun demikian, kita sudah diperlengkapi dengan keselamatan dan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang melayani Tuhan dan melayani sesama, sehingga kehidupan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa meletakkan dalam hati kami kerinduan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, sehingga kehidupan kami yang sudah beroleh berkat dari Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi berkat bagi sesama.